Bayangkan ketika kamu sudah mencoba segalanya, membaca semua buku, menonton semua video motivasi, kamu bahkan bangun lebih pagi dari siapapun yang kamu kenal. Tapi di suatu malam yang sepi, saat cahaya layar ponsel sudah mati dan dunia menjadi senyap, kamu duduk sendiri dan bertanya, mengapa aku belum juga menjadi ahli dalam hal apapun? Padahal kamu punya niat, kamu punya semangat. Tapi mengapa selalu ada sesuatu yang menahanmu? Sesuatu yang tidak terlihat, tapi selalu terasa. Dan disitulah misterinya. Orang-orang yang terlihat biasa-biasa saja kadang justru jadi legenda. Sementara mereka yang punya segalanya, bakat, sumber daya, bahkan dukungan, malah berhenti di tengah jalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada orang yang bisa duduk berjam-jam melatih satu gerakan kecil dalam musik, bela diri, atau desain. Sementara kamu, yang juga punya keinginan besar, terus saja loncat dari satu hal ke hal lain, tanpa pernah benar-benar dalam. Dan kamu mulai bertanya, mungkin dalam hati, apakah aku memang tidak ditakdirkan untuk jadi master di bidang apapun? Apakah aku cuma orang biasa dengan semangat sesaat dan mimpi yang terlalu muluk? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum pernah diajarkan padaku? Inilah paradoks yang mengganggu banyak orang. Kita hidup di era informasi tak terbatas, tapi mengapa kedalaman justru menjadi hal paling langka? Kita punya akses ke ilmu terbaik dari seluruh dunia, tapi mengapa keahlian sejati justru semakin sulit ditemukan? Lebih jauh lagi, apa sebenarnya makna menjadi seorang master? Apakah itu soal jam terbang, soal bakat alami, atau sesuatu yang lebih tak terlihat, lebih sunyi, yang hanya bisa tumbuh di tempat-tempat paling dalam dirimu? Mungkin kamu merasa ada sesuatu dalam dirimu yang belum tersentuh, sesuatu yang tak bisa dibeli, diajarkan, atau dipaksakan. Sesuatu yang, jika kamu bisa menemukannya, akan mengubah cara kamu belajar, bekerja, mencipta, bahkan hidup. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi, bagaimana cara menjadi hebat? Tapi, apa yang sebenarnya menghalangi kita untuk menjadi seorang master dalam hidup ini? Sebelum kamu belajar teknik dan strategi, sebelum kamu mencari metode belajar tercepat, kamu harus menembus kabut yang selama ini mengaburkan penglihatanmu. Dan untuk itu, kamu harus masuk ke bagian terdalam dari persoalan ini. Jadi, apa sebenarnya yang menghalangi kamu untuk menjadi master? Bukan kurangnya waktu. Semua orang punya 24 jam. Bukan juga soal bakat, karena sejarah penuh dengan para jenius yang awalnya biasa saja. Dan bukan soal informasi. Dunia sudah penuh dengan tutorial dan kursus online. Yang benar-benar menahanmu justru lebih halus, lebih dalam, lebih berbahaya. Dan ironisnya, ia hidup di dalam dirimu. Mari kita mulai dengan satu kutukan zaman ini. Mentalitas instan. Kita tumbuh dalam dunia yang mendewakan kecepatan. Semuanya harus cepat. Penghargaan cepat, validasi cepat, hasil cepat. Scroll 1 menit di media sosial, dan kamu akan melihat ratusan orang sukses yang seolah mencapai segalanya dalam semalam. Ini menciptakan ilusi besar, bahwa keahlian bisa lahir tanpa penderitaan. Tapi kebenarannya, keahlian sejati, mastery, tidak pernah lahir dari kenyamanan. Ia tumbuh dari keheningan, pengulangan, frustrasi, bahkan rasa sepi. Dan ini bertentangan dengan struktur psikologis manusia modern yang rapuh dan penuh distraksi. Kamu tak pernah diajarkan cara menghadapi kejenuhan. Tak pernah diberi ruang untuk mengolah rasa bosan. Padahal justru di dalam bosan itulah, pikiranmu mulai menembus permukaan. Justru saat kamu ingin menyerah karena ini terlalu lambat, di sanalah mastery mulai tumbuh. Tapi masalahnya lebih dalam lagi. Ada luka kolektif dalam budaya kita. Takut menjadi biasa-biasa saja. Kita semua dikejar oleh obsesi menjadi istimewa. Kita ingin terlihat mengesankan, cepat-cepat menjadi seseorang. Dan karena itu, kita sering lebih tertarik terlihat seolah ahli daripada benar-benar menjadi ahli. Lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang yang rela mengulang satu hal selama bertahun-tahun dalam diam, tanpa tepuk tangan, tanpa likes, tanpa pengakuan? Sedikit sekali. Karena ego manusia modern tak sanggup hidup tanpa sorotan. Inilah akar terdalamnya. Kita ingin menjadi ahli, tapi kita takut proses menjadi pemula. Kita ingin jadi luar biasa, tapi menolak fase tidak tahu apa-apa. Padahal setiap master sejati dari Bruce Lee sampai Da Vinci pernah menjadi murid yang canggung, salah langkah, dan ditertawakan. Tapi mereka punya sesuatu yang hilang dari generasi sekarang. Kerendahan hati untuk belajar dalam gelap. Dan ada lagi, ketakutan akan kehilangan identitas.
Saat kamu memutuskan untuk mendalami satu bidang, kamu harus meninggalkan banyak kemungkinan lain. Dan itu menakutkan. Karena dalam-dalamnya kamu masih terikat pada semua versi dirimu yang lain. Si penulis, si pebisnis, si seniman, si pembicara. Kamu ingin menjadi semuanya, tapi akhirnya tidak menjadi apa-apa. Itulah jebakan paling halus, keserakahan identitas. Dan sebelum kamu bisa benar-benar meniti jalan mastery, kamu harus mengubur banyak topeng yang selama ini kamu pakai. Kamu harus memilih untuk menjadi satu hal dan mengorbankan ilusi bahwa kamu bisa menjadi segalanya sekaligus. Tapi sekarang pertanyaannya, jika kita terus terjebak dalam ketakutan, ego, dan ilusi, apa yang diam-diam dikorbankan dalam hidup kita? Karena masalah ini bukan hanya soal produktivitas atau pencapaian. Ada harga yang harus dibayar, dan seringkali kita bahkan tidak sadar sudah membayarnya. Kita sering berpikir bahwa tidak menjadi ahli hanya berarti tidak sukses. Tapi kenyataannya lebih dalam, lebih tragis, dan jauh lebih sunyi dari yang kita kira. Kegagalan untuk mengejar mastery bukan hanya soal impian yang tak tercapai. Ia perlahan meracuni cara kita memandang diri sendiri. Ia menyusup ke dalam identitas kita, membisikkan bahwa kita tidak pernah cukup fokus, tidak pernah cukup sabar, tidak pernah benar-benar serius dalam menjalani hidup. Dan dari situ, lahirlah krisis yang tak kasat mata. Kita jadi orang yang terus mencoba segalanya, tapi tak pernah mendalami apapun. Kita merasa produktif, padahal hanya sibuk. Kita merasa maju, padahal hanya berpindah-pindah. Kita merasa tumbuh, padahal sebenarnya kita hanya menyamarkan rasa takut dengan aktivitas tanpa arah. Inilah konsekuensi pertama, identitas yang tercerai-berai. Kamu menjadi pribadi yang terpecah, sedikit ahli di sini, sedikit tahu di sana, tapi tak pernah sepenuhnya berakar. Dan orang yang tak berakar mudah goyah, mudah tergoda, mudah jatuh ketika dunia mengguncang. Konsekuensi kedua adalah lebih halus, rasa hampa yang permanen. Karena dalam-dalamnya manusia butuh rasa berkembang. Bukan berkembang secara sosial, tapi berkembang secara batin. Dan satu-satunya cara untuk mencapainya adalah lewat proses pengulangan yang mendalam, lewat disiplin, lewat komitmen. Tapi saat kamu melompati proses itu, kamu kehilangan kepuasan yang hanya bisa datang dari sebuah kemenangan batin. Kamu bisa punya semua pencapaian duniawi, tapi tetap merasa kosong. Karena kamu tahu, di balik semua pencitraan itu, kamu belum pernah bertahan cukup lama untuk benar-benar menjadi sesuatu. Sekarang mari lihat dampaknya secara budaya. Kita hidup di zaman yang dipenuhi oleh jack of all trades, master of none. Orang-orang cepat bosan, cepat menyerah, cepat pindah. Kita melihat ribuan konten viral yang dibuat oleh orang-orang yang bahkan tak benar-benar peduli dengan apa yang mereka ajarkan. Dan dalam dunia seperti itu, ketulusan menjadi langka. Akibatnya, kita jadi tidak percaya siapapun. Guru-guru kehilangan otoritas, pengetahuan terasa dangkal, dan dunia kehilangan para pengrajin sejati. Bahkan lebih jauh lagi, hilangnya semangat mastery berimbas pada jiwa kolektif manusia. Kita berhenti menghargai keindahan dari proses lambat. Kita berhenti menghormati kesabaran, ketekunan, dan dedikasi. Semuanya harus instan, dan siapapun yang terlalu sabar dianggap lambat, kuno, atau ketinggalan zaman. Tapi ada bahaya yang lebih senyap dari semua itu. Kita kehilangan hubungan dengan waktu. Kita lupa bahwa waktu bukan musuh. Ia adalah sahabat bagi mereka yang bersedia berjalan perlahan. Tapi karena kita terlalu terburu-buru untuk terlihat berhasil, kita memperlakukan waktu seperti musuh yang harus dilawan, bukan sekutu yang harus dihormati. Dan dari situlah muncul kehidupan yang terbakar cepat. Anak-anak muda yang merasa terlambat di usia 25. Orang dewasa yang mengalami krisis eksistensial karena merasa belum jadi siapa-siapa. Dan para lansia yang menatap ke belakang dengan pertanyaan mengerikan, apakah aku benar-benar pernah mendalami hidupku? Semua ini bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak pernah diajarkan cara untuk bertahan. Jadi sekarang, apa yang bisa dilakukan? Apakah masih ada jalan keluar dari labirin distraksi ini? Bisakah kita kembali menemukan jalur yang telah lama kita tinggalkan dan mulai membangun dari nol? Kamu berdiri di tengah kota yang bising, di mana semua orang berlari tanpa tahu kemana, mengejar impian yang bahkan bukan milik mereka. Lalu kamu berhenti, diam.
Dan di momen itulah kamu melakukan pemberontakan paling radikal dalam hidupmu. Kamu memilih untuk diam dan mulai membangun. Ini bukan soal menjadi lambat. Ini soal menjadi dalam. Dan di dunia yang serba cepat, kedalaman adalah bentuk perlawanan tertinggi. Tapi bagaimana caranya? Pertama-tama, kamu harus menyadari satu kebenaran pahit. Tidak ada jalan cepat menuju kejernihan. Jika kamu ingin jadi ahli dalam sesuatu, apapun itu, kamu harus memutuskan untuk menjadi murid seumur hidup. Bukan murid dari satu guru, tapi murid dari proses. Karena mastery bukan hasil dari bakat, tapi hasil dari pernikahan antara waktu, pengulangan, dan kesabaran. Dan siapapun yang mengabaikan salah satunya, tak akan pernah sampai. Kedua, kamu harus melawan narasi modern yang merayakan kebebasan sebagai kemampuan untuk memilih apapun, kapanpun. Karena kebebasan sejati bukanlah bisa memilih semuanya, tapi mampu berkata tidak pada segalanya demi satu hal yang benar. Itulah kebebasan yang melahirkan kedalaman. Lihatlah para master sejati, bukan mereka yang tahu banyak hal, tapi mereka yang tahu satu hal secara begitu mendalam, hingga dunia pun terpaksa mendengar. Bruce Lee pernah berkata, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Dan inilah logika yang dilupakan generasi sekarang. Kita ingin jadi 1000 versi dari segalanya, tapi takut menjadi satu hal yang utuh. Jadi, langkah ketiga dalam pemberontakan ini adalah menghapus obsesi terhadap hasil. Karena kamu tidak akan pernah bisa mencintai proses jika kamu terobsesi pada pencapaian. Kamu harus belajar jatuh cinta pada pengulangan, pada latihan-latihan kecil yang seolah tak berarti, pada hari-hari di mana tidak ada kemajuan yang terlihat, karena di sanalah jiwa pengrajinmu dibentuk. Dan yang keempat, cari kesunyian. Bukan untuk menghindar, tapi untuk mendengar. Karena dalam sunyi, kamu mendengar panggilan paling jujur dari hatimu. Bukan apa yang bisa membuatmu viral, tapi apa yang ingin kamu kuasai meskipun tidak ada yang menonton. Inilah titik baliknya. Ketika kamu tidak lagi membuat pilihan berdasarkan ekspektasi orang lain, ketika kamu tidak lagi tergoda untuk beralih ke hal baru setiap kali bosan, ketika kamu mulai melihat pengulangan sebagai bentuk meditasi, maka kamu telah membebaskan dirimu dari siklus kegagalan yang tak terlihat itu. Dan saat itu terjadi, sesuatu yang aneh muncul. Kamu menjadi langka. Di dunia yang penuh orang serba bisa, kamu menjadi satu dari sedikit yang benar-benar ahli. Dan saat kamu mulai membangun pondasi itu, batu demi batu, hari demi hari, dunia akan mulai merespons. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu mulai bersinar dari dalam. Dan mastery selalu memanggil dunia, bukan sebaliknya. Tapi ada satu pertanyaan terakhir yang harus dijawab. Setelah kamu memilih jalan yang lambat, jalan yang sepi, jalan yang dalam, apa sebenarnya hadiah dari semua ini? Apa kebenaran terdalam yang hanya bisa dilihat setelah kamu melewati semuanya? Setelah bertahun-tahun berjalan dalam kesendirian, mengasah satu keterampilan dengan kesetiaan seorang biarawan, kamu akhirnya sampai di puncak. Tapi puncak itu bukan panggung, bukan tepuk tangan, bukan pengakuan. Puncaknya adalah ketenangan. Di saat orang lain masih tersesat mengejar validasi eksternal, kamu menyadari satu hal mengejutkan. Mastery bukan tentang menjadi luar biasa, tapi tentang menjadi utuh. Inilah kebenaran terdalam yang tidak pernah diajarkan. Semakin dalam kamu masuk ke satu bidang, semakin kamu tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan apapun. Kamu tidak ingin dikenal. Kamu tidak ingin dielu-elukan. Kamu hanya ingin melakukan. Karena di titik itu, kamu bukan lagi seseorang yang melakukan sesuatu. Kamu adalah itu. Seorang penari yang menjadi tarian itu sendiri. Seorang pemahat yang menjadi bentuk dalam batu. Seorang pemikir yang menjadi pikiran itu sendiri. Dan justru di momen saat kamu berhenti mencari pengakuan, dunia mulai memperhatikan. Ironis, bukan? Kamu menghabiskan separuh hidup mengejar keberhasilan, hanya untuk sadar bahwa keberhasilan sejati datang saat kamu tak lagi membutuhkannya. Inilah paradoks para master sejati. Semakin tinggi pencapaiannya, semakin rendah egonya. Semakin dalam ilmunya, semakin sunyi hatinya. Dan itu karena mereka telah melewati ujian paling sulit, egosida. Mereka telah membunuh dorongan untuk menjadi seorang dan menggantinya dengan niat untuk menjadi sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Dalam seni Jepang kuno, ada filosofi bernama shokunin, semangat pengrajin.
Seorang shokunin tidak bekerja untuk uang, pujian, atau bahkan kesempurnaan. Ia bekerja untuk kehormatan, untuk memberikan dirinya sepenuhnya kepada pekerjaan itu sebagai bentuk pelayanan kepada dunia. Kamu pun bisa menjadi seorang shokunin dalam bidangmu. Apapun itu, menulis, melukis, berbisnis, mengajar, bertani. Jika kamu bisa mengerjakannya dengan totalitas, dengan perhatian, dengan keheningan, kamu telah mencapai bentuk tertinggi dari mastery. Karena pada akhirnya, menjadi master bukanlah tentang menguasai dunia, tapi tentang menyatu dengan kehidupan itu sendiri. Dan dari penyatuan itu lahir sesuatu yang tak bisa diajarkan, hanya bisa dipancarkan. Keberadaanmu menjadi ajaran itu sendiri. Tanpa kata, tanpa panggung, tanpa klaim. Seseorang hanya melihatmu dan tanpa sadar mereka tersadar bahwa mungkin mereka juga bisa hidup seperti itu. Bayangkan dunia dipenuhi manusia seperti itu. Bukan yang mengejar kecepatan, tapi yang menghormati kedalaman. Bukan yang ingin menang, tapi yang ingin menyatu. Bukan yang penuh ego, tapi yang dipenuhi kehadiran. Itulah dunia yang bisa kamu bantu bangun. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat cara hidupmu. Dan mungkin itu adalah jawaban yang kamu cari selama ini. Bukan bagaimana menjadi master, tapi kenapa kamu ingin menjadi master. Bukan demi gelar, tapi demi keutuhan, demi ketenangan, demi menjadi seseorang yang dalam diam membentuk dunia. Sekarang, ambil napas dalam-dalam, dengarkan lagi suara hatimu, lihat jalan yang sedang kamu tapaki, dan tanyakan pada dirimu, apakah kamu siap berhenti menjadi siapapun dan mulai menjadi sesuatu yang tak bisa digambarkan, hanya bisa dirasakan? Karena disitulah segalanya dimulai. Dan disitulah kamu akhirnya sampai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.